merasakan bertemu dengan saya dan bagian. Yang kedua, mohon doanya Mas Mbak, suami Budia itu sedang kurang sehat, sedang ada di rumah sakit, jadi mohon doanya supaya dia dan keluarga semua segera sehat, ya, sehingga bisa kembali bertemu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa dalam kesempatan pada ini dalam mata kuliah Recording in progress. Jadi pertemuan pada pagi hari ini nanti kita akan melanjutkan diskusi terkait dengan permukiman perkotaan dalam konteks Islam. Sebelum kita mulai lebih lanjut, saya perlu ingatkan, mohon format nama di dalam Zoom bisa dirimin dengan seperti ini, ya, jadi kelas nama, supaya saya mudah untuk melihat basmalah saja. Baik, mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua, mari kita niatkan bersama-sama. Ini adalah ibadah, apalagi di bulan puasa, ya. Semoga juga teman-teman mahasiswa puasanya lancar semua, sehat semua, ya. Walaupun kita belum bisa sempat ketemu secara fisik, ya. Beberapa mungkin sudah, tapi secara bersama-sama belum, tapi insya Allah nanti segera bisa kita berjumpa. Mas Mbak, pertemuan pada pagi hari ini, ya, seperti yang saya sampaikan, temanya adalah permukiman dan konteks Islam. Nah, ini pesan sponsor dari Budia, ini saya harus mengambil isi materi tentang ini. Nah, seperti yang juga sudah saya singgung di dalam pesan di WhatsApp gitu, ya, terkait dengan persiapan mata kuliah ini, saya berharap besar teman-teman sudah membaca, ya, sekilas, syukur sudah dipelajari, sehingga hari ini, ya, mari kita berbagi peran. Jadi jangan Pak Wisnu saja yang ngomong, nanti tidak capek, haus gitu, ya. Gantian, nanti kita gantian dengan teman-teman. Jadi nanti hari ini kita akan lebih banyak diskusi, semoga bisa berjalan lancar. Oleh karena itu mohon juga partisipasi teman-teman mahasiswa untuk terlibat, ya. Baik. Jadi permukiman dalam konteks Islam ini barangkali saya mau tanya dulu nih, atau sebelum itu, ya, saya perlu sampaikan bahwa tujuan pembelajaran materi mata kuliah ini adalah dalam rangka untuk memahami keterkaitan antara konsep Islam Islami dengan permasalahan permukiman dan perkotaan, termasuk juga prinsip-prinsip dan unsur-unsur morfologi fisik dari kota Islam dan juga elemen perkotaan yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Nah, sedikit saja, ya, bahwa pada saat kita akan mempelajari perkotaan itu, kita perlu melihat bahwa sebuah kota itu tidak berdiri begitu saja, tetapi ada aspek-aspek sosiologis, aspek sosial yang terlibat di sana. Bahwa di sini disebutkan, ya, oleh John Rennie, city has a culture of cohesion. Jadi ada sensasi kohesi sosial budaya, bahwa tidak hanya satu macam saja. Lalu situ juga dimaknai sebagai sebuah entitas yang besar yang secara konsisten itu mempunyai populasi yang cukup besar. Jadi kalau dia itu populasinya itu naik turunnya drastis, itu barangkali bukan kota. Tapi kalau kota itu, ya, dia secara konsisten itu populasinya itu besar. Lalu punya sosial organ, itu istilahnya adalah organisasi yang juga mapan, dan dia mempunyai sistem yang dinamis, ya, dalam rangka untuk mendukung kehidupan kota sendiri.
bagian ini sebenarnya sudah dijelaskan sangat bagus oleh Budi ya, saya hanya sedikit antarkan saja. Oke, nah saya mau mulai diskusi langsung ya dengan dua pertanyaan. Sebenarnya ada berapa sih elemen wajah kota itu? Yang pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua adalah mengapa Islam selalu dianggap sebagai agama masyarakat perkotaan. Monggo ini saya akan akan persilahkan untuk beberapa teman mahasiswa yang bisa menjawab. Mau volunteer boleh, silakan. Monggo, ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan pertama? Ada berapa elemen wajah kota? Tadi udah bocor tadi informasi. Silahkan, ada yang mau menjawab atau saya tunjuk? Oke, baik. Saya akan coba dari kelas B. Bintang Delia, ada monitor? Mbak Bintang Delia? Mbak Bintang Delia? Halo, oh, tidak monitor ya. Ya, dari Mas atau ini Mbak ya, Mbak Disla Fedora Amanda, Mbak Disla. Nggih, Pak, pripun? Nggih, pripun ya. Pertanyaan pertama, monggo Mbak, ada berapa elemen wajah kota secara umum? Kalau kita bicara tentang kota itu, apa sih yang kita diskusikan biasanya? Oh, suaranya kecil sekali ya, maaf. Suara saya kecil sekali. Kak? Oke, saya ganti device dulu sebentar. Ya, semoga sekarang sudah lebih jelas. Sudah lebih jelas ya. Ya, saya ulangi Mbak Disla. Ada berapa elemen wajah kota ya pada saat kita bicara tentang perkotaan, ada berapa yang biasa atau apa saja yang biasanya kita akan diskusikan? Monggo Mbak Disla. Halo Mbak Disla. Mbak Disla dari kelas apa ya? Maaf. Dari kelas A, Pak. Oke, nanti namanya di rename ya. Nggih, maaf, Pak. Oke, silakan Mbak Disla bisa dijawab. Ada berapa elemen wajah kota? Apa-apa. Coba sebutkan. Ada landmark. Oke. Ada landmark. Terus ada distrik. Edgy. Edge ya. Edge. Node sama pad. Oke, ya. 5, Pak. Baik, terima kasih. Ada yang mau membantu mungkin pada saat kita bicara tentang wajah kota itu, apa sih yang biasa kita diskusikan? Terima kasih Mbak Disla. Monggo ada yang mau menambahkan dari ini Mas Friski Almohni. Friski Almohni. Friski. Friski Almohni tidak ada ya. Oke, baik. Dari kelas C coba Mbak Widya Nurosidati, ada? Mbak Widya Nurosidati? Ya, Pak. Iya, silahkan Mbak dibantu untuk poin nomor pertama boleh ditambahkan. Mbak Ya. Widya. Ya, silakan. Ada berapa atau apa saja? Kalau menurut saya, nomor satu ada berapa elemen wajah kota itu ada 2. Apa itu, Mbak? Yang pertama aspek fisik, yang kedua sifat manusia. Oke, aspek fisik itu apa contohnya, Mbak Widya? Aspek fisik itu contohnya seperti fasilitas sosial, jalan, bangunan, lampu listrik. Kalau aspek sifat manusia itu
maknanya itu kota mencerminkan terorganisir pemikiran dalam wilayah budaya spasial dengan menggunakan aturannya sendiri. Ya, nggih, makasih ini membaca Mbak Widya ya. Oke. Oke, nggih, baik, nanti kita bahas. Ya, yang kedua, mengapa Islam sering dianggap sebagai agama masyarakat perkotaan? Ada beberapa alasan atau ada beberapa hal yang mungkin terkait dengan itu. Monggo bisa ada yang menjawab satu saja, mungkin satu, nanti teman-teman yang lain bisa membantu. Oke, masih dari kelas ABC, monggo silahkan ada yang mau merespon. Apa saja? Oke, masih dari kelas C, saya mau lihat yang Mas nih. Mas Anggas Prasetyo ada dari kelas C? Iya, Pak. Ya, silakan Mas. Pertanyaan nomor 2, mengapa Islam sering dianggap sebagai agama perkotaan? Sudah membaca materi yang saya share di Open Learning kah? Semoga sudah ya. Yuk, Mas Anggas. Mungkin karena di perkotaan itu Islam berkembang lebih besar, Pak. Seperti kantor-kantor ormas agama Islam, kantor-kantor Oke. Kemenak itu berada di kota. Makanya agama Islam itu lebih cepat berkembang di kota daripada di desa, Pak. Ya, terima kasih jawabannya Mas Anggas. Ya, saya kira itu poin yang bagus ya. Boleh kita tambah dari kelas B ya. Mas Sigit Bayu Prabowo ada? Sigit Bayu Prabowo. Monggo. Di Open Learning sudah saya share tuh Mas, Mbak. Nggak ada ya? Tidak bisa diakses ya dari Open Learning. Bisa diakses, Pak. Oh, bisa kok. Itu Mbak Adila tadi menjawab bisa. Boleh menambahkan yang di Open Silakan Learning. Mbak Adila, silakan. Saya kira bagus Mbak Adila sudah membantu teman-teman. Silakan Mbak Adila. Saya senang sekali kalau ada yang responsif seperti ini. Monggo. Karena sebagian besar ajaran agama Islam itu dipraktekkan di perkotaan. Oke. Poinnya juga bagus. Ini saya kira. Monggo kalau ada yang mau membantu menambah satu lagi deh sebelum nanti kita diskusikan. Makasih banyak Mbak Adila ya sudah dibantu. Monggo dari kelas B, Mas Anggas tadi sudah ya. Mas Sigit Bayu Prabowo tidak ada. Oke, coba Mbak Yuli Astutik. Monggo Mbak Yuli Astutik. Mbak Yuli Astutik. Mbak Yuli Astutik. Oke, tidak ada ya. Baik, kita lanjutkan ya. Apa yang disampaikan oleh Mbak Disla tadi menarik, bahwa tadi menyebutkan ada 5 elemen. Itu adalah elemen yang biasanya muncul pada saat kita bicara tentang image of the city. Nah, teori itu diangkat oleh Kevin Lynch ya, sekitar tahun 70-an, sudah lama sekali sih. Tapi sekarang masih banyak diperbincangkan ya. Jadi bicara tentang landmark, ada distrik, ada edge, ada nodes, ada satu lagi tadi apa? Path gitu ya. Nah, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Ya, itu betul di satu sisi, tetapi itu memang akan lebih bicara tentang image ya. Kesan kota itu dipengaruhi oleh itu. Nah, pada saat lalu kita bicara tentang kota secara umum sebenarnya, ya kita sebenarnya bicara tentang satu aspek fisiknya, dan yang kedua adalah aspek manusianya. Aspek fisik itu ya hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur, bangunan, jalan, fasilitasnya dan sebagainya. Sementara kalau bicara tentang manusia ya manusianya. Jadi karakter manusianya, aspek sosial budayanya, aspek psikologis dan sebagainya. Sehingga ini yang menjadi menarik ya. Barangkali pada saat
kita di Indonesia ini seringkali dianggap Indonesia itu menarik ya, karena kenapa orang senang ke Indonesia? Apakah karena bangunannya bagus? Mungkin tidak. Karena secara infrastruktur kita itu tertinggal jauh dengan kota-kota yang ada di Eropa misalnya, ya, kota-kota yang ada di Asia, negara Asia yang seperti misalnya India yang sangat punya bangunan bersejarah sangat banyak, atau di Jepang. Tetapi aspek manusianya ini yang menjadi sangat menarik karena kaya dengan budaya, masyarakatnya ramah. Nah, orang ramah itu kan lalu hal yang tidak terlihat ya, tapi bisa dirasakan. Nah, ini menjadi aspek psikologis yang menjadikan image of kesan sebuah kota itu menjadi kuat. Kalian bisa merasakan pada saat datang ke Jogja, ke Solo, dibandingkan dengan kalau misalnya kita ke Medan, ke Jakarta, ke Surabaya. Ya, ini tidak dalam arti lalu membanding-bandingkan ya, tetapi kalian akan bisa merasakan, saya kok merasa secara nyaman lebih mudah berkomunikasi dengan orang-orang di mana gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Ya, jadi lalu tadi sudah juga disinggung ya, mengapa Islam dianggap sebagai agama perkotaan ya, karena salah satunya nilai-nilai Islam itu banyak berkaitan dengan aspek-aspek ibadah yang bersifat bukan hanya individu tetapi komunal. Contohnya apa? Sholat berjamaah, ya, silaturahmi, seperti itu. Nah, itu adalah aspek-aspek komunal yang itu lalu sedikit banyak mempengaruhi nilai-nilai kesalehan seseorang di dalam melakukan ibadahnya. Gitu ya. Ibadahnya dalam konteks ini ya ajaran-ajaran Islam bukan hanya sholat, ya, bukan hanya puasa, ya, tetapi dalam banyak hal. Nah, sehingga fungsionalitas ini lalu memenuhi itu ya, menyangkut kebutuhan-kebutuhan sosial ekonomi budaya yang melibatkan lingkungan yang erat, yang kompak begitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu salah satunya. Nah, oleh karena itu juga kalau kita melihat di masa Islam gitu ya, organisasi religius itu atau organisasi keagamaan itu menjadi pondasi yang kuat dalam rangka kehidupan urban atau kehidupan perkotaan ya. Jadi antara itulah mengapa yang namanya organisasi Muhammadiyah itu menjadi satu organisasi yang saya pikir bukan hanya organisasi Muhammadiyah tetapi ormas-ormas muslim gitu, Islam itu ya, salah satunya adalah Muhammadiyah, itu punya peran besar sekali dalam kehidupan perkotaan dan berkembang pesat di lingkungan perkotaan itu ya, karena memang semangat organisasi itu menjadi salah satu media ya, bagaimana menghubungkan antara kota dengan desa dan seterusnya. Saya kira ini. Nah, baik, berikutnya pertanyaan berikutnya ini ada pertanyaan yang ketiga ya. Prinsip-prinsip perkotaan Islami itu apa saja sih? Nah, monggo siapa yang mau mencoba membantu menjawab. Mau volunteer boleh. Masya Allah, silahkan Mas Alfa. Mas ya? Mbak, sorry. Mas, Oh, Mas, ya, silahkan Mas Alfa, bagus sekali. Oke. Sebutkan prinsip-prinsip kota Islami. Mm-mm. Pertama itu mengikuti kaidah hukum alam atau natural law. Yang kedua, mengacu pada keyakinan. Yang ketiga, prinsip perancangan bersumber dari hukum Islam atau syariah. Lalu yang terakhir, prinsip-prinsip sosial. Oke. Bagus sekali Mas Alfa, ini saya kira berarti sudah membaca ya. Boleh ditambah satu lagi Mas Alfa penjelasannya tentang alam itu apa yang dimaksud? Mas Alfa. Halo. Mas Alfa, silakan tambah lagi satu yang kaitan dengan prinsip-prinsip alam tadi, apa nih contohnya misalnya? Ditambah satu gimana Pak Mas? Maksudnya yang jelaskan yang kaitannya dengan alam. Ya. Oh, kan tadi ada 4 ya, menyebutkan ada alam, ada
budaya, ada syariah, dan seterusnya. Nah, yang alam itu maksudnya apa? Coba bisa dijelaskan sedikit. Mungkin seperti kondisi cuaca sama topografi gitu, Pak. Oke. Ya, baik. Makasih Mas Alfa. Baik, coba sekarang ada yang bisa membantu Mas Alfa menjelaskan bagian yang kaitannya agama dan budaya. Ada prinsip yang kedua tadi adalah agama dan budaya. Ada yang bisa membantu menjelaskan? Tadi sudah dimulai oleh Mas Alfa dengan sangat bagus ya. Monggo ada yang bisa menjelaskan? Oke, dari kelas B deh, coba ya. Mbak Hiwang Rafika Wingrum, ada? Iya, silakan Mbak Hiwang. Boleh dijelaskan apa sih yang dimaksud Mas Alfa tadi dengan agama dan budaya itu sebagai salah satu prinsip? Monggo. Kalau menurut saya tentang agama dan budaya itu bisa membentuk kebiasaan sebagai Muslim gitu, Pak. Oke. Ya, baik. Terima kasih Mbak Hiwang ya. Ada yang lalu mungkin berikutnya yang kaitannya dengan syariah. Ya, dengan syariah ki apa sih dimaksud prinsip-prinsip syariah dalam kota Islam. Masih dari kelas A deh, ya. Monggo Mbak Siti Zulaiha. Mbak Siti Zulaiha Meliana, ya, silakan. Siti Zulaiha, oh enggak ada, oke. Baik, coba dari kelas B deh, yang syariah, boleh dibantu. Mas Aryo Seto Wibowo. Mas Aryo. Oke, nggak ada juga. Baik, kita lanjutkan saja kalau begitu. Ya, jadi disebutkan oleh Mas Aufa dan juga ditambahkan tadi oleh Mbak Hiwang ya. Prinsip perencanaan kota Islami setidaknya ada kaidah umum gitu ya. Nah, sementara yang berikutnya adalah mengacu kepada keagamaan dan nilai budaya. Lalu berikutnya ada prinsip syariah, prinsip sosial. Nah, ada tambahan lagi bahwa mengapa sih prinsip syariah ini perlu? Jadi tujuan dari munculnya prinsip syariah ini adalah tentu saja untuk dalam rangka mengikuti nilai-nilai ajaran agama. Nah, apa itu nanti kita lihat di belakang. Yang kedua, tentu saja ada kaitannya dengan budaya karena memang ini berkaitan dengan eksistensi manusia, ya. Akal dan intelektualitas manusia, keberlanjutan generasi penerus dan kesejahteraan umat ya. Nah, apa sih itu yang disebut sebagai alam? Sebenarnya prinsipnya adalah begini, bahwa pada saat kita bicara tentang kota Islami itu dibentuk oleh adaptasi lingkungan terhadap kondisi alam yang ada. Jadi kalau kita bicara tentang ciri-ciri perkotaan Islam adalah perkotaan yang bangunannya seperti yang ada di Arab gitu ya, yang bangunannya kotak-kotak yang bentuknya menggunakan materialnya menggunakan dinding tebal, batu, jendelanya kecil-kecil misalnya itu ya. Itu mungkin tidak tepat. Kenapa? Karena kondisinya akan berbeda dengan kota permukiman Muslim yang ada di Indonesia dengan yang ada di Afrika, ya, dengan yang ada di negara-negara seperti Serbia ya, seperti apa namanya, Yugoslavia dan sebagainya. Nah, atau yang ada di sekitar Rusia. Kenapa? Karena memang dipengaruhi oleh alam, cuaca dan topografi. Nah, sehingga ini menjadi apa namanya? Kita perlu memahami bahwa prinsip kesesuaian dengan karakter alam ini penting. Bahwa tidak berarti bahwa kita membangun masjid di Indonesia itu harus mengikuti gaya yang ada di Arab. Kenapa? Karena kondisi cuacanya berbeda. Itulah mengapa masjid-masjid yang ada di Indonesia itu secara tradisional banyak ya yang menggunakan model joglo, model rumah yang terbuka. Kenapa? Karena memang cuacanya panas. Kalau kita menggunakan yang
bentuknya itu seperti masjid yang ada di Arab gitu ya, akan panas sekali konsekuensinya, lalu harus menggunakan AC ya. Nah, jadi muncullah halaman, teras, itu juga menjadi satu aspek yang kebun itu menjadi satu aspek yang menonjol di dalam sebuah lingkungan permukiman perkotaan Islam. Jadi konsep-konsep taman Islam yang dikembangkan oleh Mughal di India misalnya, atau dengan taman-taman Muslim yang ada di Persia begitu misalnya, di Iran, itu menjadi refleksi dari bagaimana alam itu punya peran besar dalam konteks itu. Nah, yang berikutnya, yang kedua adalah keyakinan keagamaan dan budaya. Nah, ini keyakinan ini membentuk pusat kehidupan budaya bagi manusia, bagi umat Muslim terutama ya. Tentu saja dengan peran masjid sebagai posisi sentral. Nah, inilah yang menarik dalam setiap lingkungan permukiman perkotaan itu, masjid menjadi elemen yang sangat kuat, yang sangat dominan. Jadi biasanya ditandai dengan hadirnya itu. Kenapa? Karena tadi tradisi berkehidupan komunal itu, ya, bahwa mereka hidup berkelompok, kehidupan sosial, komunikasi dengan antar tetangga, silaturahmi itu terjadi gitu ya, dengan masjid sebagai pengikatnya. Nah, tentu saja implikasinya lalu tadi kehidupan yang dekat itu ya nanti akan mempengaruhi bagaimana jalan-jalan sempit dan sebagainya. Itu yang ketiga adalah apapun itu prinsip-prinsip perancangan itu harus tetap sejalan dengan hukum Islam. Ya. Apa itu ya? Jadi bagaimana mengkaitkan antara hubungan fisik dan sosial, memisahkan antara yang ada di ranah publik dan privat, gitu ya. Kehidupan bertetangga, kelompok sosial dan sebagainya. Jadi ini adalah hal-hal yang menjadi penekanan. Jadi tidak boleh lalu misalnya kita membangun rumah. Jadi contoh seperti cerita beberapa waktu yang lalu, ada sebuah rumah yang dengan berjalannya waktu tidak bisa masuk gitu ya, tidak bisa masuk karena jalan masuk ke rumahnya ditutup oleh bangunan yang dibuat oleh tetangganya gitu ya. Jadi diblok. Nah, ini kan menjadi satu bukti bahwa dia tidak mengikuti kaidah-kaidah kehidupan sosial yang baik. Ya. Jadi memang perlu ada pertimbangan terkait dengan privacy, dengan publik dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah prinsip sosial tadi, bahwa secara tradisional ya dan secara akidah juga demikian, Islam mengajarkan kehidupan sosial yang sangat baik. Ya. Bagaimana menghargai antar masyarakat, baik sesama keyakinan maupun dengan berbeda keyakinan. Kekerabatan, privacy, segala macam ini membentuk sebuah sistem sosial tertentu ya. Nah, boleh jadi makanya di sistem sosial yang ada di Turki dengan yang ada di Indonesia akan berbeda. Yang ada di Afrika dengan yang ada di Eropa akan berbeda. Oke, kira-kira itu. Nah, inilah implikasinya, kedekatan sosial, lalu kehidupan komunal yang erat, kerukunan, itu mendorong masyarakat Muslim cenderung untuk hidup dalam lingkungan yang padat seperti ini, gitu ya. Ini ada di Algeria, ya kita bisa melihat ada ruang yang cukup padat di sana. Nah, jadi konsep umat ini ya itu terrefleksi dalam kepadatan perkotaan itu. Itulah tadi juga mengapa bisa dianggap sebagai bahwa Islam itu agama perkotaan. Oke, baik. Nah, ini adalah yang kaitannya dengan interaksi sosial tadi. Bagaimana perkembangan Islam itu ya didorong oleh interaksi sosial yang erat gitu. Baik, berikutnya sekarang pertanyaan yang kelima, diskusi yang kelima, terkait dengan elemen dari urban morfologi kota Islam. Monggo, boleh disebutkan salah satu saja dari elemen morfologi perkotaan yang ada di Islam. Siapa yang mau memulai duluan, monggo silakan.
Ada beberapa, boleh disebutkan salah satu. Ya, silakan, Mbak, Mas. Ayo, silakan. Masjid mungkin, Pak. Ya, Saya, betul Pak. sekali, Mbak Anissa ya, masjid ya dari kelas A, Mbak Nisa Salsabila. Terima kasih Mbak Nisa sudah dijelaskan. Mengapa masjid penting, Mbak Nisa? Karena sebagai pusat ibadah. Bagi pusat ibadah tentu saja ya. Oh, Terima iya. kasih. Oke. Yang lain, elemen yang lain siapa Mas, Mbak? Monggo. Saya, Pak. Wah, Rayaan. Oke, satu dulu siapa tadi? Mbak Saya, Ida. Ya, Mbak Ida, silakan Mbak Ida. Nanti setelah itu boleh disambung. Silakan Mbak Ida. Pasar, Pak. Kenapa pasar? Karena pasar sebagai pusat, Ya. karena pasar menyediakan kegiatan ekonomi bagi kota. Iya, betul. Terima kasih Mbak Ida. Monggo yang lain, satu lagi. Tadi ada siapa tadi setelah Mbak Ida barengan tadi rebutan tadi? Saya, Pak. Oh, monggo Mbak Anissa. Wih, kok Putri kabeh sing mekakung-kakung mana iki? Yo, Mbak. Benteng, Anissa Pak. silakan. Benteng. Oke, kenapa benteng? Karena sebagai pusat untuk pertahanan. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi satu lagi, silakan. Izin Monggo. menjawab, Pak. Ya, silakan Mbak Ali Safi. Ali Apa ini? Safania, Pak. Insyaallah namanya bagus banget. Monggo Mbak Alas. Hunian, Pak. Hunian itu apa sih? Hunian tuh permukiman, mungkin. Oke, permukiman, tempat orang tinggal ya. Iya. Tentu saja elemen perkotaan yang sangat dominan adalah permukiman. Jadi kalau kita bicara seperti hal yang dijelaskan juga oleh Budia ya, bahwa lingkungan perkotaan tidak bisa lepas dengan permukiman atau hunian. Jadi saya kira itu. Coba kita lihat dulu ya. Tadi disebutkan bahwa masjid tadi ya, Mbak Nisa tadi menyampaikan karena masjid ya tentu saja menjadi core dari ibadah ya. Dan ini kalau kita refleksikan dengan apa yang terjadi di masa sebelum Muslim ya, di masa Kristen pada saat kita belajar sejarah arsitektur dunia dulu ya di semester 1 atau 2, mereka juga sama. Gereja itu dibangun sebagai center dari sebuah kota ya. Jadi menjadi salah satu kebanggaan yang mereka bangun dengan sangat bagus ya. Menjadi simbol dari kesalehan dari masyarakat yang ada. Tetapi di dalam konteks Muslim, dia punya peran bukan hanya sebagai tempat ibadah ya. Dia juga madrasah, dia juga sekolah, dia juga public space ya, orang melakukan pertemuan di situ. Di masa Rasulullah kan begitu ya, masjid itu perannya tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi dia sebagai tempat belajar dan sebagainya. Nah ini seperti itu. Yang kedua tadi pasar memang betul ya. Biasanya juga lalu karena masjid itu menjadi tempat banyak berkumpulnya orang dalam konteks selalu beribadah dan sebagainya, ini menarik kegiatan, mendorong munculnya kegiatan-kegiatan perekonomian. Ya, ada masjid utama lalu disekelilingi oleh bazar, oleh pasar dan sebagainya. Jangankan dulu, wong sekarang saja kalau kita Jumatan itu di beberapa masjid, begitu kita sholat Jumat keluar itu sudah banyak orang menggelar dagangan kaki lima di situ. Itu kan bukti bahwa ceruk pasar yang dimunculkan karena eksistensi masjid itu sangat besar gitu ya. Nah, maka salah satu kalau mungkin kalian pernah mendengar yang namanya Pasar Seng itu di Masjidil Haram itu ya, sebelah Masjidil Haram itu terkenal banget itu dengan pasar oleh-olehnya. Kalau orang Indonesia belanja di musim haji ya di sana. Ya, jadi dia menjadi tempat berkumpulnya orang-orang ya. Bahkan dalam konteks apa namanya kerukunan umat begitu ya, masjid mungkin akan bisa menyatukan masyarakat dari kelompok sosial menengah, kelompok sosial yang atas dan kelompok sosial yang di bawah. Bahasanya itu orang kaya dan miskin pada saat sholat di masjid, mereka semua duduk di lantai kan. Semua berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tetapi bagaimana dengan masyarakat dengan keyakinan yang berbeda? Antara Nasrani dengan Yahudi, antara Muslim dengan Nasrani, misalnya begitu. Itu terjadi di mana? Nah, interaksi itu muncul di pasar. Pada saat dulu di masa kerusuhan
di awal tahun 2000-an, mungkin kalian belum lahir ya, itu kota-kota yang terdampak oleh kerusuhan, ya seperti salah satunya Solo, ada di Poso, di Sambas, di Sampit dan sebagainya. Mereka dulunya adalah tetangga, tetapi karena konflik mereka lalu menjadi saling bermusuhan. Nah, interaksi terjadi di pasar. Kenapa? Karena kebutuhan basicnya, kebutuhan dasar itu menyatukan semua orang itu dalam lintas keyakinan, dalam lintas kebudayaan dan sebagainya. Rupanya itu juga terjadi di Yerusalem. Yerusalem itu kota yang tingkat konfliknya sangat tinggi antara 3 keyakinan yang berbeda, ya, Nasrani, Muslim dan Yahudi ya. Tetapi di dalam konteks pasarnya itu mereka bertemu, berkomunikasi, melakukan interaksi ekonomi secara bersama-sama. Gitu. Benteng, nah benteng menjadi satu faktor juga karena tadi ya menjadi salah satu ciri yang kuat ya dalam sebuah perkotaan yang didominasi oleh Muslim. Kalau di Indonesia itu yang gampang kita lihat ya di Jogja ada benteng, misalnya ada pojok benteng, gitu kan, ada 4 pojok yang ada benteng yang ditandai dengan 4 pojokan itu. Jadi biasanya ditandai oleh wall city ya. Ada beberapa kota yang masih kelihatan dominan. Nah, yang tentu saja yang berikutnya adalah blok hunian. Nah, ini sama seperti yang tadi saya singgung bahwa hunian atau rumah tentu saja menjadi satu faktor yang penting. Nah, ini adalah gambaran tadi yang saya sebutkan Yerusalem. Ya, itu terbagi menjadi 4 quarter atau 4 kawasan. Jadi kawasan Muslim ada di situ, lalu ada kawasan Jewish, kawasan Yahudi, kawasan Kristen, dan kawasan masyarakat Armenian. Ya, itu sudah seperti itu di dalam satu dinding kota itu ya. Nah, lalu di sini ada Dome of the Rock. Ya, Dome of the Rock, lalu di sini ada Masjidil Aqsa ya. Nah, lingkungan Masjidil Aqsa dan Dome of the Rock ini menjadi rebutan itu ya dari 4 keyakinan itu. Jadi seperti Yahudi, mereka melakukan ritual yang namanya ratapan di tembok suci itu ya di dinding ini gitu ya, di dinding di situ. Oke, tentu saja ada yang lain, ada jaringan jalan, itu juga membentuk pola, ada dinding kota, tadi juga salah satu bagian dari wall city, dan juga yang berikutnya adalah ruang publik atau eksterior. Nah, ini ya kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan diskusi yang berikutnya. Nah, bagaimana dengan elemen yang muncul di Indonesia? Apa saja sih morfologi yang biasa muncul di kota-kota Islam di Indonesia? Nah, monggo, siapa yang akan bisa menjawab ini? Oke. Silakan, ada yang mau volunteer menjawab? Ya, ini tadi kelas B masih sedikit yang menjawab. Saya akan coba panggil ulang beberapa kawan dari kelas B. Mas Fajar Sofyan Rifai, ada? Izin menjawab, Pak. Oke, Mbak Yuli Astutik dulu. Boleh, silahkan Mbak Yuli, silahkan. Mungkin kalau yang morfologi di kota-kota Indonesia, pasti yang utama masjid kota ya, Pak ya? Oke, terus apa lagi? Kok nggak ada suaranya? Ada kok. Ada, terdengar Mbak suaranya. Saya dengar suaranya kok. Iya, lanjut saja Mbak Yuli. Masjid, terus tadi benteng, contohnya di Yogyakarta tadi, Pak. Terus apa lagi? Jalur akses jalan. Oke. Terus Ya, sama pasar. Pasar juga ya. Oke, terima kasih Mbak Yuli sudah dimulai. Ada yang mau menambahkan? Silahkan. Tadi saya menyambil Mas Fajar Sofyan Rifai sih. Monggo Mas Fajar. Nggih, Pak. Wah, monggo ditambahkan Mas Fajar. Nggih, bagus. Yang pertama keraton, Pak. Keraton ya. Yang kedua alun-alun. Alun-alun ya. Baik. Terus apa meneh Mas Fajar? Kemudian tadi sudah disebutkan Pak, yaitu masjid dan pasar. Dan pasar. Oke. Baik. Jadi betul Mas Fajar, ini yang membedakan dengan apa yang terjadi di
luar Indonesia ya. Alun-alun itu muncul menjadi satu elemen karena itu juga menjadi ruang publik ya. Di elemen yang di luar Indonesia tadi juga ada ya, jadi ruang publik atau public space. Nah, tetapi keraton ini menjadi menarik ya, atau istana. Nah, terutama sebenarnya dalam konteks lingkungan Muslim di Mataram itu ya, dalam konteks itu. Nah, kita coba lihat lebih detail ya. Nah, teman-teman, ini kan juga nanti akan ada kunjungan KKL ya. Ini angkatan tahun 2019 ya. Nah, kalian akan datang ke Kota Gede kan? Bener kan ini 2019 ya? 2020. 2020. Kalian KKL-nya belum sekarang kok ya, masih akan lama ya. sorry, saya salah Mas Aufa. Jadi ada yang namanya Kota Gede. Kota Gede ini kota Mataram Islam pertama ya. Jadi dibangun oleh Raden Sutawijaya atau Panembahan Senopati ya. Lalu ini menjadi ibu kota Mataram Islam yang pertama. Jadi di sekitar tahun-tahun itu gitu ya. Tetapi lalu ini ditinggalkan gitu ya. Kita berpindah ke beberapa tempat. Ya, termasuk nanti yang terakhir di Jogja, di Solo dan sebagainya. Nah, ini ada satu kampung di Kota Gede itu yang terkenal dengan sebutan Between Two Gates. Nah, kalau kalian mau melihat salah satu contoh ya lingkungan permukiman yang masih sangat terasa kesan Kota Gedenya itu ya di sini, di Between Two Gates. Ini nggak jauh dari masjid. Jadi kalau Kota Gedenya sendiri kan segini gedenya ya. Maaf, ini ketutupan saya ya, maaf. Bisa geser saya. Ya, ada. Nah, jadi ini di bawah di sini pasar, ada pasar Kota Gede, lalu ke bawah itu nanti akan ada masjid dan makam raja. Ke bawah itu nanti akan ada bekas istana dan alun-alun, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, tinggal situsnya kecil sekali, hanya tinggal satu bangunan. Nah, di antara itu akan ada namanya Between Two Gates. Kenapa? Karena lingkungannya di antara dua gerbang. Nah, disebut itu ya. Nah, ini adalah Solo ya. Solo juga sama. Dia ada pasar, lalu ada masjid ya, lalu ada alun-alun, ada keraton yang ada di bawah. Ya. Terus pada saat lalu Solo bergeser, sebelum Solo kan dia ada di Kartosuro dulu ya, tapi terus karena ada pemberontakan kerusuhan begitu, lalu pindah ke Solo. Nah, ini adalah contoh yang ada di Kampung Kauman di Surakarta di Solo, jadi di belakang Masjid Agung, Masjid Gede itu kita bisa melihat permukiman-permukiman yang sangat padat. Jadi mirip dengan karakter yang ada di Kota Gede. Sama, ini ada masjid, ada alun-alun, dan ada keraton. Ya, ini sedikit saja gambaran bagaimana Solo ya, kondisinya seperti ini ya. Ini saya kira kalian familiar dengan itu. Dan terakhir adalah Jogja. Nah, Jogja ini memang menjadi satu kasus yang menarik karena ini menjadi kota Mataram Islam yang terakhir ya. Jadi mulai dari Kota Gede lalu pindah ke Pajang, lalu pindah ke mana, terus Kartosuro ke Solo ya. Pada saat lalu di Solo itu mengalami perpecahan ya, ada perjanjian Giyanti itu, lalu di tahun 1755 kekuasaan Mataram displit menjadi dua ya. Jadi untuk membagi, jadi ini adalah strategi pemecah belahan divide et impera gitu ya yang dilakukan oleh Belanda. Kekuasaannya diperkecil menjadi dua. Nah, Jogja sebagai kota Mataram yang terakhir itu lalu sering dianggap sebagai kota yang paling sempurna karena secara kosmologi, secara posisi itu sangat jelas ya. Jelas bagaimana? Jadi kita bisa melihat sumbu utara selatan itu sangat kuat di sini. Kalau di Surakarta tidak terlalu. Kenapa? Karena ada beloknya. Ke Pasar Gede itu kan ada beloknya. Terus yang kuat justru malah kesan timur baratnya. Jadi Jalan Slamet Riyadi itu lebih dominan. Tapi kalau di Malioboro itu kesan di Jogja itu kesan
Malioboro sampai dengan ke Tugu itu menerus sampai dengan menghubungkan antara pasar, antara alun-alun dengan keraton. Bahkan nanti ke selatan itu masih akan ada lagi jalur yang terus ke selatan. Jadi ini sangat kuat. Nah, jadi Pangeran Mangkubumi itu atau yang lalu menjadi Hamengkubuwono yang pertama di saat itu sebagai founding father-nya yang merancang ini melihat memilih titik itu merancang kota itu dengan pendekatan kosmologi yang sudah sangat matang gitu. Ada apa namanya? Ada gunung di utara, ada pantai di selatan. Nah, itu kan menunjukkan bagaimana ini bukan karena saya tinggal di Jogja lalu saya bilang Jogja istimewa loh ya, tapi memang begitu. Jadi saya ngikut aja apa yang disampaikan oleh orang-orang itu. Nah, ini adalah istana ya, kompleks istana yang ada di Jogja. Jadi ada beberapa bagian dan mirip dengan apa yang ada di Solo sebenarnya ya. Jadi ada alun-alun utara, ada Pagelaran, lalu ada Siti Hinggil, dan ada Dalem dan sebagainya. Nanti di bawah akan ada apa namanya alun-alun gitu ya. Alun-alunnya ada 2 bahkan ya, alun-alun utara dan alun-alun selatan. Oke, nah ini adalah gambaran yang ada di Kampung Kauman ya. Mirip dengan tadi ya, saya bilang kondisinya itu adalah cukup padat. Jadi ya konteksnya lingkungan mirip dengan apa yang ada di Solo. Kauman di belakang masjid gitu ya. Oke, itu saya kira secara umum ya. Nah, Kauman Jogja menjadi penting juga dalam konteks Muhammadiyah karena disitulah lahirnya Muhammadiyah ya. Jadi ada beberapa bangunan bersejarah dalam konteks Muhammadiyah ya pada saat kita mau berkunjung di Kauman gitu ya. Nah, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, konsep ini yang disebut sebagai konsep catur gatra tunggal. Catur itu 4, tunggal ya 1 ya. Jadi 4 yang menyatu. Jadi ada keraton, ada alun-alun utara, masjid dan pasar. Dan ini menjadi konsep yang umum di terutama kota Mataram Islam. Ya. Bagaimana dengan kota-kota Islam di luar Mataram atau di luar Jawa? Nah, mungkin bisa jadi berbeda, tetapi memang secara umum tidak cukup banyak yang masih bertahan dan bisa dilihat. Ya. Nah, yang terakhir adalah permukiman. Permukiman memang tidak disebut di sana, tetapi kita bisa melihat bagaimana tadi di dalam konteks kawasan itu, permukiman menjadi satu elemen yang sangat dominan dan tidak terlepaskan dari apa yang ada di dalam catur gatra tunggal itu. Oke, ya jadi secara umum seperti kita diskusikan tadi bahwa kota Islam memiliki logika budaya, sosial, politik dan ekonomi yang itu dalam banyak hal rupanya mempengaruhi tata letak secara fisik ya. Bagaimana keyakinan masyarakat Islam terhadap kehidupan bersosial itu mendorong kita hidup secara komunal. Ya, lalu rumah-rumah menjadi dekat. Bahkan kalau di kota gede ya dan di Kauman Solo juga masih demikian, itu banyak rumah-rumah itu yang walaupun dipagari tetapi mereka ada butulan. Butulan itu adalah pintu tembus yang menghubungkan dari halaman satu ke halaman yang lain. Jadi mereka kehidupan bertetangganya itu tuh menyatu gitu ya. Bahkan kalau kita masuk ke between two gates tadi di kota gede, halamannya menjadi satu. Halamannya menjadi satu antara semua orang itu. Mungkin karena juga ada faktor mereka masih bersaudara. Nah, lalu tadi bahwa kita melihat beberapa cara atau karakter atau ciri yang bisa kita lihat sebagai kota Islami. Yang pertama tentu saja kalau ini akan bisa memperkuat konsep keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi dengan konsep komunal, publik, silaturahmi, ya, kesetaraan, keadilan, dan sebagainya. Jadi prinsip-prinsip ini yang memang tetap harus dijaga. Jadi dalam sebuah kota Islami, ya itu ini tidak bisa ditinggalkan. Nah, tetapi lalu akan muncul perbedaan, ya, beberapa hal yang ini saya kira bisa dipelajari lebih lanjut. Bagaimana interpretasi terhadap kota-kota Islam, ya, terutama kota Islam di masa yang lalu, ya.
Jadi menurut pandangan dari kacamata Eropa atau kacamata Barat ya dilihat dari hanya sekedar konsep ilmiah saja, tetapi sering disalahpahami bahwa mereka tidak bisa memahami nilai-nilai yang lebih daripada hanya sekedar fisik saja tadi, bahwa ada nilai Tuhan, nilai sosial dan sebagainya. Jadi ini adalah beberapa hal yang barangkali kalian boleh pelajari apa kaitannya dengan posisi masjid dengan pasar gitu ya. Rupanya kota mempunyai dua pusat ya. Kegiatan besarnya itu ada di masjid dan di pasar. Bagaimana role of community-nya, peran masyarakatnya bagaimana? Bagaimana kaitannya dengan social group, bagaimana kaitannya dengan hubungan, ya, network dan sebagainya. Saya kira itu. Nah ini yang terakhir, mungkin sedikit bonus saja, boleh kita diskusikan sedikit lebih jauh isu-isu yang mungkin muncul pada saat kita bicara tentang perkotaan dan Islam. Nah ini saya akan buka kesempatan untuk teman-teman menyampaikan dengan lebih terbuka apa saja sih yang kalian merasa bahwa kok saya merasa ada isu-isu yang berkaitan dengan perkotaan dan Islam. Boleh di sekitar lingkungan sendiri, atau apa yang kalian baca dari referensi, atau kalian lihat di contoh yang lain. Monggo, Mas Mbak, mau ada yang menyampaikan? Ini bebas, silakan. Silakan, yuk. Baik. Begitu, kalau begitu saya coba panggil dari kelas C deh. Kelas C, Mas Riko, ada Mas Riko? Halo Mas Riko. Riko, oh tidak ada. Baik. Masih dari kelas C deh, Mbak Siti Nur Aisyah, ada? Siti Nur Aisyah? Ya, Pak. Oke, silahkan Mbak Siti Nur Aisyah. Silahkan Mbak, coba sampaikan apa sih isu-isu yang biasa muncul atau yang pernah muncul terkait dengan perkotaan dan nilai Islam ini. Boleh dari kasus di lingkunganmu sendiri atau ada dari kasus yang lain, silahkan. Monggo, Mbak Nur Siti Nur Aisyah. Tadi mengikuti diskusi kita kan? Mengikuti, Pak. Oke, silakan. Coba disampaikan isunya apa. Oke, kita geser deh kalau gitu. Mas Nur Cahyo Sugito ada? Cahyo Nur Sugito, halo Mas Nur Cahyo Sugito. Nur Cahyo Sugito, nggak ada lagi ya. Oke. Mas Hafid Muhammad Al-Ayyubi ada? Hafid Muhammad. Halo. Ada, Pak. Silakan Mas Hafid. Mungkin nggak tahu kalau ini ada sambungannya atau enggak. Nggak apa-apa, silakan. Khilafah itu negara Islam juga, Pak. Mungkin itu masuk gitu. Itu gimana ceritanya? Bisa dielaborasi atau dijelaskan lebih panjang sedikit, Mas? Khilafah ini apa, isu apa yang lalu muncul di dalam kaitannya dengan perkotaan dan Islam itu? Mungkin konsep kenegaraannya yang kan syariat Islam gitu, Pak. Ya, ya maksudnya konsep kenegaraan yang berbeda, terus impact-nya apa ke dalam ini? Isu yang diangkat bagus ini, saya kira Mas Hafid ya. Oke. Nanti ke konsep perkotaannya gitu. Ya, oke. Baik, terima kasih Mas Hafid. Ya, jadi satu ada isu nih berkaitan dengan khilafah tadi ya, lalu
membuat kehidupan perkotaan itu terasa berbeda begitu ya. Oke, monggo yang lain teman-teman boleh menyampaikan dari kasus sendiri, dari yang pernah dibaca atau dari yang lain-lain, silakan. Ini masih sama dengan Mas Hafid juga ya, tapi Mas Hafid Cipta Kusuma dari kelas B deh ya. Mas Hafid Cipta Kusuma dari kelas B. Monggo Mas Hafid. Mas Hafid kelas B? Hadir, Pak. Monggo. Apa ini, Mas? Pertanyaan ini. Boleh diulang pertanyaannya, Pak? Ah, itu sudah ada di screen. Sudah ada di layar itu. Isu apa saja sih yang muncul terkait dengan perkotaan dan Islam ini? Oke. Apa saja kok boleh dari isu yang kalian pernah dengar atau yang kalian baca? Oke, pas. Baik, kita pindah. Mas Dimas Ardian Prasetyo, masih dari kelas B. Monggo dibantu temannya ini Mas Dimas. Mas Dimas. Mas Dimas. Nggak ada juga. Oke. Saya coba ngetes lagi deh kelas. Masih Pak, saya Monggo. boleh menambahkan. Monggo Mbak Siti Nuraisyah. Iya. Salah satu isunya menurut saya terkait dengan konsep perkotaan Islam itu biasanya padat. Yang tadi konsep umat itu loh Pak. Jadi ketika terlalu padat nanti malah akan menimbulkan kurang enak dipandang atau berhimpit-himpitan begitu. Betul. Jadi kesan dampaknya adalah lalu menjadi kumuh gitulah kira-kira bahasanya, atau Mbak? Oke, makasih Mbak Siti Nuraisyah tadi sudah menambahkan. Bagus ya. Monggo, ada yang mau menambahkan yang lain? Permisi Pak. Ayo, silakan. Saya ingin mencoba menambahkan. Silakan Mbak Anissa Rizky ya dari kelas C, silakan. Mungkin isu yang dapat muncul terkait perkotaan dan Islam itu isunya berkaitan dengan politik, Pak. Apa itu? Kalau kemarin kan sempat ini ya, kuliah di mata kuliah arsitektur masjid juga. Nah, saya dengar di situ kalau misalnya kan di konsep ini juga ada bahwa masjid itu sebagai pusat kota, pusatnya gitu kan, dalam perkotaan dan Islam. Nah, untuk di mata kuliah itu sendiri mengatakan bahwa untuk gimana ya, kalau orang-orang politik itu punya strategi untuk masuk dan mungkin dalam tanda kutip membuat onar atau semacamnya. Jadi mereka menargetkan pada pembangunan masjid seperti itu. Jadi itu mungkin dapat membahayakan bagi komunitas Islam sendiri. Mungkin isunya seperti itu. Intinya kan kehidupan agama dipolitisasi ya, dan masjid menjadi salah satu media yang digunakan itu ya Mbak. Iya, Mbak Anissa ya. Menarik ini ya. Jadi pada saat kita bicara tentang Islam dan perkotaan, isunya berkembang banyak ya. Terakhir deh, boleh dari kelas siapa saja, monggo kalau mau ada yang mau menambahkan. Terima kasih Mbak Anissa tadi sudah menambahkan ya. Izin menambahkan Pak. Monggo Mbak Mening Wulandari dari kelas B ya. Mungkin menurut saya terdapat sebuah wilayah teritori di mana seperti Aceh menekankan terhadap hukum Islamnya dengan sangat keras. Ya benar seperti itu.
Jadi mungkin akan berpengaruh terhadap bagaimana kehidupan sosial dengan nonis atau bagaimana kehidupan sosial bagi umat Islamnya itu sendiri di kota itu. Oke. Menarik ini Mbak Wening. Pernah ke Aceh Mbak Wening? Atau tinggal di Aceh jangan-jangan malah? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Iya. Baik, makasih. Nanti kita jalan-jalan ke Aceh deh. Satu, ya, apa yang kalian sebutkan tadi ada beberapa hal yang mungkin relevan dengan ini. Ada satu isu kaitannya dengan etnisitas dan perkotaan. Jadi soal etnisitas ini sebenarnya bukan menjadi hal baru ya dalam hubungannya dengan perkotaan. Bukan hanya di Indonesia tetapi di banyak tempat ya. Nah, etnisitas ini sih sebenarnya ini misalnya masyarakat Jawa, masyarakat Tionghoa, masyarakat Banjar, masyarakat Arab, masyarakat Madura, masyarakat Bugis. Nah, itu bicara tentang etnisitas ya. Nah, awalnya memang hanya dimaknai sebagai elemen pertumbuhan kota saja itu ya. Tetapi lalu kesukuan seperti ini nanti akan menjadi lebih kompleks, berkembang menjadi kompleks, apalagi kalau berkaitan dengan hal-hal yang lain, misalnya agama, tadi terus disebut juga politik ya. Ya, Mbak Wening tadi mengangkat itu bisa lalu menjadi masalah. Jadi apabila persoalan etnisitas seperti ini berkaitan dengan sosial, ekonomi, agama, politik, nah ini bisa menjadi problem ya, karena kesukuan itu nanti akan bisa berubah menjadi batasan-batasan yang secara kolektif itu masyarakat akan punya apa ya, bayangannya itu asosiasi yang berbeda. Nanti kita akan lihat di belakang kenapa saya bilang seperti itu ya. Yang berikutnya adalah simbolisme perkotaan. Nah, simbolisme ini yang menjadi menarik juga ya. Jadi bahwa analisis simbol perkotaan ini dianggap sebagai budaya perkotaan ya. Atau pernah ada penelitian tentang urban symbolism itu ya, memperlihatkan bahwa ada kedalaman dan variasi yang beragam terhadap bagaimana cara melihat simbol, memaknai simbol itu ya. Kota-kota di Indonesia mungkin sudah penuh dengan simbol karena sudah sangat kosmopolitan, sudah sangat heterogen. Ya, tetapi untuk beberapa kota yang lebih kecil ya, seperti contohnya Solo itu ya, contohnya ada di Padang, contohnya ada di beberapa kota yang lain, simbol itu menjadi satu aspek yang sangat kuat untuk apa namanya, menjadi bahan diskusi yang panjang itu ya. Nanti saya akan tunjukkan lagi contohnya. Lalu ada kecenderungan kaitannya dengan vertical development. Kalau tadi Mbak Siti Nur Aisyah kan menambahkan bahwa Pak, kalau padat itu kan ada indikasi nanti lalu kecenderungan untuk menjadi kumuh dan sebagainya. Betul ya. Di satu sisi itu yang terjadi di beberapa tempat ya. Tetapi lalu sekarang yang terjadi juga adalah transformasi kota-kota Islam itu menjadi vertical city. Gitu ya. Sebelah kiri itu adalah kota yang ditunjukkan oleh Dubai, oleh Qatar, oleh Abu Dhabi, kota-kota kaya yang ada di sana, di Timur Tengah sekarang sudah mulai berubah wajah kotanya menjadi seperti itu. Kalau kalian sudah ada yang barangkali pernah umroh atau bahkan haji di Mekah begitu, bayangan bahwa Mekah itu adalah kota yang Islami, yang nuansanya itu kuat dengan nuansa Islamnya, itu mungkin harapan kalian akan kecewa. Kalian akan bisa kecewa karena begitu datang ke sana kok suasananya seperti Las Vegas. Karena bangunannya ternyata besar-besar tinggi seperti ini, jadi tidak kesan muslimnya tidak terlalu terasa itu ya. Kecuali pada saat setelah masuk ke Masjidil Haram. Itu mau tidak mau karena di sana ada Ka'bah, ada orang sholat, nuansanya dibangun oleh itu. Tetapi begitu keluar dari sana, itu ya, kita memandang ke arah utara ke Hotel Hilton itu sudah suasananya adalah suasana Las Vegas. Nah, ini kecenderungan yang lalu terjadi di dunia seperti itu. Nah, tadi seperti juga disampaikan ya, disinggung bahwa ada gap ya antara desa dengan kota. Ini menjadi masalah yang bukan lalu hanya bicara tentang muslim dan non muslim ya, tetapi tadi kehidupan komunal yang lalu mendorong orang untuk lalu hidup
berkelompok di perkotaan membuat gap ini terjadi. Apa yang terjadi di desa ya seperti itu ya. Kenapa ya? Karena kita sebagai umat Muslim mau tidak mau kan harus mencari, bukan harus mencari ya, secara naluriah, secara alamiah mencari fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung ibadah kita, dan itu banyak terdapat di perkotaan. Ya, teman-teman yang ada di Indonesia mungkin merasa sangat beruntung ya, karena mau cari masjid gampang, mau cari makanan halal mudah, gitu ya, mau sholat bisa, gitu ya. Tapi bayangkan teman-teman yang tinggal di luar Indonesia seperti di Eropa dan sebagainya, mereka orang-orang Muslim lalu akhirnya mengelompok di satu tempat tertentu yang itu di sekitar masjid, yang lalu di situ muncul banyak makanan halal karena mereka sulit untuk mau makan di tempat yang lain. Saya mengalami beberapa cerita dari kawan-kawan yang mereka melakukan perjalanan ke Eropa itu mau makan takut gitu ya. Lalu harus bawa bekal sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Itu urusan makan saja ya, belum urusan ibadah ya. Mereka kalau sholat Jumat lalu harus melakukan perjalanan yang jauh dan sebagainya. Nah, hal-hal yang tadi muncul itu memunculkan mempunyai kontribusi terhadap munculnya gap sosial secara lebih intens ya. Tadi ada perbedaan keyakinan yang disampaikan oleh Mas Hafid tadi ya, politik ya, kaitannya dengan politik, ada juga kaitannya dengan etnisitas, dan ini yang lalu di Indonesia hal-hal seperti itu memunculkan konflik secara terbuka. Kerusuhan itu menjadi isu yang banyak terjadi di Indonesia di awal tahun 2000-an. Saya mau mengambil contoh, mohon maaf tidak dalam rangka untuk mendiskreditkan kelompok tertentu ya, tetapi ini dalam rangka untuk kita memahami konteks ya. Di Solo ya, saya melakukan penelitian di Solo itu, masyarakat Jawa secara tradisional, secara umum banyak dianggap sebagai masyarakat miskin. Masyarakat Tionghoa sering dianggap sebagai masyarakat yang kaya. Nah, sehingga Tionghoa dan Jawa itu saja sudah menunjukkan ada perbedaan. Belum lagi kaya dan miskin, overlap antara ekonomi dengan sosial. Nah, ini lalu membuat mereka juga tinggal itu mengelompok-mengelompok. Jadi bagian yang merah ini adalah lokasi-lokasi konsentrasi masyarakat Tionghoa tinggal, dan disitulah kerusuhan itu terjadi. Kenapa? Karena dengan mudah mereka menjadi target pada saat kerusuhan itu terjadi. Ya, yang warna hijau ini adalah kelompok masyarakat Arab. Ya. Nah, ini gap sosial atau lingkungan seperti ini terjadi, dan ini adalah jalur kerusuhan yang ada. Nah, sama halnya dengan yang terjadi di Poso. Yang ada di Poso itu juga demikian. Dulu masyarakat tinggal dalam satu lingkungan yang sama. Muslim, Nasrani, Bugis, dan lain-lain itu ya. Mereka saling bersaudara, saling berteman. Pada saat kerusuhan terjadi, lalu terjadi pemisahan. Masyarakat Nasrani eksodus keluar ke arah Danau Tentena, yang itu lalu membentuk klaster yang lebih kuat. Awalnya memang masyarakat Nasrani banyak yang tinggal di sana, tetapi setelah kerusuhan, poros antara Poso dengan Tentena itu menjadi semakin kuat perbedaannya. Orang-orang masih bekerja di Poso, tapi tinggal di Tentena, mereka mondar-mandir, yang lalu sekarang menjadi kelompoknya menjadi lebih, karakternya menjadi sangat dominan, bahwa Muslim di Poso, Nasrani di Tentena, begitu. Di Sambas juga demikian. Bahkan di Sambas itu Kabupaten Sambas ya, atau Kabupaten Sambas itu dulu adalah kabupaten yang besar. Pada saat kerusuhan terjadi, mereka pecah menjadi 3 wilayah administrasi. 1 Kabupaten Sambas sendiri yang lalu itu didominasi oleh Muslim. 2 itu ada Kabupaten Bengkayang yang didominasi oleh masyarakat Dayak, yang itu adalah dalam tanda kutip banyak yang Nasrani. Lalu yang ketiga adalah Singkawang. Kota Singkawang itu adalah satu kota kecil yang didominasi oleh masyarakat Tionghoa. Nah, mengapa ini bisa begini ya? Tadi dalam rangka mereka ingin mencari nyaman sesuai dengan keyakinan
kehidupan mereka. Belum lagi sekarang yang di sini adalah di masyarakat Sambas ini ada satu kelompok sosial masyarakat Madura yang itu juga lalu teralienasi itu ya, mereka harus keluar dari ketiga wilayah itu. Nah, Madura sebagai orang yang Muslim dan lalu adalah pekerja yang keras, mereka sukses secara ekonomi, tetapi banyak orang melihat bahwa masyarakat Madura punya karakter yang keras gitu ya, yang lalu orang Melayu yang juga Muslim, sama-sama Muslim, Madura Muslim dengan Melayu Muslim itu merasa tidak senang atau mungkin dengan Dayak dan sebagainya. Jadi konflik-konflik seperti ini, kalau tadi saya bilang bahwa itu antara etnisitas, ekonomi, sosial, agama plus politik plus lain-lain itu saling overlap, saling mengelompok kuat, ini nanti akan perlu diantisipasi menjadi satu aspek yang apa ya, istilahnya itu akan bisa beresiko akan muncul seperti itu ya. Nah, jadi dan bukan hanya di Indonesia ya, di India juga demikian ya. Di Cina juga demikian. Masyarakat Muslim sebagai sebuah entitas yang punya apa namanya kehidupan itu, lalu dia ini teraliniasi gitu ya. Jadi muncul namanya ghetto ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah yang ada di India, di Zakir Nagar. Jadi ada satu kawasan yang tadi vertikal gitu ya, lalu kehidupannya agak kumuh dan sebagainya, ya masyarakat Muslim tinggal di lingkungan yang seperti ini, di lingkungan yang padat. Identity atau simbol yang tadi disebutkan ya, mana yang masjid, kiri atau kanan? Kalau orang awam tidak melihat ini, mungkin tidak tahu bahwa yang sebelah kiri itu bukan masjid. Ya, sebelah kiri itu adalah gurudwara, tempat ibadahnya orang Jain gitu ya, atau orang yang Sikh gitu ya. Ya seperti itu. Oke, kira-kira demikian Mas Mbak ya, untuk penutup saya kira diskusi kita bisa kita cukupkan sampai di sini. Ini karena juga kebetulan Zoom kita akan dipakai untuk mata kuliah yang lain. 5 menit lagi mulai, jadi kita akhiri bersama-sama pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya senang dengan diskusi yang berjalan tadi ya, teman-teman menunjukkan interaksi yang bagus ya, mohon nanti di pertemuan berikutnya bisa kita tingkatkan lagi. Baik, selamat menjalankan ibadah puasa, selamat berakhir pekan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Saya tutup ya. Recording stopped. Oke, terima kasih.